mengenakan baju tahanan berwarna oranye. Mantan Kepala Unit Pelayanan Cabang UPC PT Pegadaian Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat berinisial RAS dihadirkan dalam gelar perkara tindak pidana korupsi di Mapolres Cimahi pada Selasa lalu. Terungkapnya kasus ini setelah unit Tipikor Satreskrim Polres Cimahi melakukan penyelidikan selama 1 tahun dugaan korupsi di UPT Pegadaian. Kapolres Cimahi, AKBP Tri Suhartanto, mengatakan tersangka sudah menjadi kepala unit selama 2 tahun. Dalam menjalankan aksinya, tersangka menggunakan 3 modus untuk mengeruk kerugian negara sebesar 500 juta rupiah. Tersangka menggunakan hasil korupsi untuk membayar hutang pinjaman online. Untuk tersangka sendiri itu 1 orang, ya, itu berinisial RAS, ya. Yang bersangkutan merupakan pengelola UPC PT Pegadaian Batu Jajar. Kemudian modusnya adalah memperkaya diri sendiri, ya, dengan cara membuat transaksi gadai fiktif, kemudian transaksi gadai dengan barang jaminan palsu, serta transaksi gadai dengan jaminan taksiran tinggi terhadap barang jaminan. Gimana? Banyak utang, Bu. Paling mahal dibeliin apa, Bu, uangnya, Bu? Enggak, Pak, untuk tutup aja, untuk utang sehari-hari aja. Katanya Ibu juga ini ya, menggunakan pinjol juga. Pinjol. Untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, pelaku ibu rumah tangga ini terancam hukuman maksimal 20 tahun kurungan penjara. Ahmad Fadilah, Kompas TV, Cimahi, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV, tampak pelaku mendekati sepeda motor yang menjadi target pelaku di tempat parkir Lapas Sukamiskin, Kota Bandung. Aksi pelaku yang tengah memindahkan helm dari motor korban mengundang kecurigaan. Salah satu rekan korban kemudian menyergap pelaku. Pelaku yang sempat melakukan perlawanan menyebabkan belasan rekan korban datang memberikan bantuan untuk menangkap pelaku. Tempat parkir lapas yang sepi saat petugas lapas tengah melaksanakan ibadah sholat Jumat dimanfaatkan pelaku untuk mencuri sepeda motor miliknya. Dinas pagi, motor saya parkir di kantor, di halaman kantor. Nah, ketika mau hapus siang, saya mau pulang, motor udah nggak ada. Kejadiannya itu hari Jumat, pas waktu Jumatan. Baru parkir atau gimana, Kang? Sudah lama ada kalau parkir. Tapi ketahuan hilangnya jam berapa? Ketahuan hilangnya pas saya hapusan sekitar jam 1 siang, karena hapusan tiket itu kan siang. Itu kena CCTV nggak pas kejadian? Kena CCTV, jadi CCTV itu terpantau jam pas waktu Jumatannya sepi. Pelaku merupakan satu dari 8 tersangka curanmor yang diciduk petugas sejak awal Oktober silam. Bersama dengan 2 rekannya yang masih buron, pelaku merupakan residivis curanmor yang sebelumnya sempat ditangkap akibat kasus yang sama. Dari 8 tersangka, 5 orang residivis, yaitu 2 yang di Polres, 3 yang di Polsek. Itu merupakan residivis, yang 2 merupakan pemetik yang baru. Dan ini motor yang kita amankan masih di tangan para pemetik, jadi belum di tangan penadah. Jadi mereka masih mengumpulkan untuk mau didistribusikan. Selain menyita 20 unit sepeda motor hasil curian, petugas juga akan menjerat para pelaku dengan pasal 363 tentang pencurian pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.
Inilah 3 residivis spesialis perampokan di SPBU yang melancarkan aksinya di berbagai wilayah di tanah air yang berhasil ditangkap Satreskrim Polres Garut. Para tersangka masing-masing berinisial ASM, AF, dan H, serta 2 tersangka lainnya yang masih buron. Mereka ditangkap usai melancarkan aksinya di SPBU Pembangunan Tarogong Kidul dengan menodongkan senjata golok dan senjata jenis pistol ke seorang satpam yang berjaga. Korban diikat kedua tangannya dengan cara diborgol, serta kedua kakinya diikat lakban warna hitam tepat di depan musola dekat TKP. Setelah itu para tersangka masuk ke dalam ruangan kontrol SPBU melalui jendela. Tersangka membongkar dan merusak berangkas yang berisikan uang hampir 200 juta rupiah. Tak hanya itu, para tersangka menyewa mobil untuk melancarkan aksi perampokan. Kapolres Garut, AKBP Muhammad Fajar Gemilang, mengatakan para komplotan ini merupakan residivis kasus perampokan dan saat ini 2 pelaku lainnya masih buron. Yang menggunakan tutup kepala, menodongkan senjata api dan golok senjata tajam. Korban diikat baik tangan dan kakinya dengan kabel tis maupun dengan lakban hitam. Kemudian sekitar pukul 3.30 korban diketemukan oleh saksi dan saksi melaporkan ke Polres Garut. Mereka nilai bisa dilakukan. Para pelaku merupakan spesialis perampokan di SPBU dan beroperasi tidak hanya di Garut, akan tetapi di berbagai daerah di Indonesia. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Sembilan pelaku spesialis pencurian kendaraan bermotor hanya tertunduk malu dan merintih kesakitan saat digelandang oleh jajaran Satreskrim ke Mako Polres Indramayu Rabu sore kemarin. Para pelaku berinisial K, P, A, T, D, M, R, I, dan S. Semuanya merupakan warga Kabupaten Indramayu, terbukti melakukan pencurian dan pemberatan di 8 tempat kejadian perkara atau TKP yang terekam CCTV. Selain para pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti hasil pencurian dan alat tindak pencurian. Di antaranya kunci T, sepeda motor, serta HP dari tangan para pelaku pencurian tersebut. Menurut Kapolres, pihaknya sangat terbantu dengan adanya petunjuk CCTV di TKP pencurian. Jajaran Satreskrim mengamankan 9 tersangka dari 8 TKP di wilayah hukum Polres Indramayu. Ya, olah TKP dan penyelidikan di lapangan terkait kejadian-kejadian tersebut dan juga melalui petunjuk ya adanya CCTV yang kita dalami, kemudian kita dapat mengetahui ciri-ciri daripada pelaku curanmon tersebut. Ya, alhamdulillah ya pada hari ini kita dapat rilis ya dari kerja keras daripada Satreskrim Polres Indramayu, kita dapat mengamankan sebanyak 9 tersangka ya di 8 TKP. Guna kepentingan penyelidikan, 9 pelaku ditahan di Mapolres Indramayu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi mengimbau kepada masyarakat untuk memberikan informasi jika terjadi tindak kejahatan. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Indramayu, Jawa Barat. Inilah video viral yang beredar di media sosial. Warga menggerebek sebuah kamar penginapan di kawasan Garut Selatan. Terlihat seorang pria menggunakan kaos Polri keluar dari kamar dan terlibat cekcok dengan warga yang menggerebeknya. Tak lama oknum anggota Polri kabur. Warga kemudian masuk ke dalam kamar menemukan seorang wanita menggunakan seragam aparatur sipil negara atau ASN. Diketahui wanita di dalam kamar merupakan seorang oknum guru, sedangkan oknum anggota Polri bertugas di salah satu polsek di kawasan Garut Selatan.
Menurut Kapolres Garut AKBP Muhammad Fajar Gemilang, oknum polisi tersebut telah melanggar kode etik dan yang bersangkutan sudah ditangkap serta terancam pemecatan tidak dengan hormat. Masih pemeriksaan karena diduga melakukan tindak pidana dan melanggar kode etik yang kemarin terjadi di Pamengpeuk, Pamengpeuk yang sempat viral. Yang bersangkutan sudah dilakukan upaya paksa, sudah kita tangkap dan sudah kita masukkan patsus atau kita tahan. Untuk ke depan dilakukan pemeriksaan, dilakukan tindakan tegas dengan ancaman PTDH. Demikian. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat.